Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan kelompok 11 IBSD dan perkenalkan, nama saya Fatur Rahmansyah dan di sini ada teman saya namanya Muhammad Arma Bimo. Dan saya mempunyai study case. Yang pertama adalah pengaruh penggunaan teknologi internet telah mengubah landscape bisnis secara fundamental. Dan di sini ada metode yang saya gunakan, situs web dan e-commerce, membangun situs web yang responsif dan ramah pengguna serta platform e-commerce yang mudah digunakan memungkinkan bisnis untuk menjual produk atau layanan mereka secara online. Dan kedua, pemasaran digital menggunakan berbagai saluran dan pemasaran digital seperti iklan Google, iklan media sosial, dan optimisasi mesin pencari SEO untuk meningkatkan visibilitas dan mencapai target audiens. Dan ketiga, pengelolaan relasi pelanggan CRM. Penggunaan sistem CRM berbasis internet memungkinkan bisnis untuk mengelola dan memelihara hubungan dengan pelanggan dengan lebih efisien, termasuk pelacakan interaksi pelanggan, manajemen kampanye, dan analisis data. Dan adapun dampak positifnya yaitu akses global internet memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar global dengan biaya relatif rendah. Situs web, platform e-commerce, dan pasar online memungkinkan bisnis untuk menjual produk atau layanan mereka ke pelanggan di seluruh dunia. Dan yang kedua, efisiensi operasional. Berbagai alat dan perangkat lunak berbasis internet memungkinkan otomatis proses bisnis, manajemen inventaris, dan komunikasi internal. Ini meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya administrasi. Dan yang ketiga, pemasaran yang lebih efektif. Internet menyediakan berbagai saluran pemasaran yang efektif dan terukur, termasuk iklan online, media sosial, dan kampanye email. Ini memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens target secara langsung dan mempersonalisasi pesan pemasaran. Dan adapun dampak negatifnya, yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi internet dapat meningkatkan resiko kegagalan sistem, keamanan data, dan kerentanan terhadap serangan cyber. Dan yang kedua, persaingan yang intensif. Internet membuka pintu bagi persaingan global yang lebih ketat karena pelanggan memiliki akses yang lebih mudah untuk membandingkan produk dan layanan dari berbagai penyedia. Dan yang ketiga, kebocoran data dan privasi risiko. Kebocoran data dan pelanggan privasi meningkatkan dengan penggunaan internet dalam bisnis. Pelanggan dan perusahaan harus waspada terhadap ancaman keamanan seperti pencurian identitas dan serangan malware. Dan yang kedua, studi case saya yaitu pengaruh penggunaan mobil Tesla terhadap lingkungan. Dan saya menggunakan metode yang pertama, pengisian listrik yang ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan teknologi otonom. Dampak positifnya yaitu yang pertama, pengurangan emisi karbon. Mobil Tesla, terutama yang sepenuhnya listrik seperti Model S, Model 3, dan Model X, tidak menghasilkan emisi gas buang langsung saat digunakan. Ini membantu mengurangi polusi udara dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Penggunaan energi terbarukan. Tesla mendorong penggunaan energi terbarukan melalui solusi pengisian mobil listriknya, termasuk supercharger dan Powerwall. Ini mempromosikan transisi menuju transportasi yang lebih berkelanjutan. Dan yang ketiga, teknologi otonom. Tesla terkenal karena pengembangan teknologi otonomnya. Mobil otonom dapat meningkatkan keamanan dan jalan raya dengan mengurangi kesalahan manusia dan potensi kecelakaan. Dan adapun dampak negatifnya, yang pertama, jejak karbon produksi mobil. Meskipun penggunaan mobil Tesla tidak menghasilkan emisi saat digunakan, produksi mobil listrik melibatkan jejak karbon yang signifikan, terutama terkait dengan pembuatan baterai. Yang kedua, pembuangan baterai yang tidak bertantangani dengan baik. Pengelolaan limbah baterai, terutama baterai lithium ion yang digunakan dalam mobil listrik, masih merupakan tantangan besar. Pembuangan yang tidak tepat dan dapat menyebabkan polusi lingkungan. Yang ketiga, ketergantungan pada sumber daya terbatas. Pembuatan mobil listrik bergantung pada sumber daya alam yang terbatas, seperti lithium dan kobalt. Peningkatan permintaan untuk bahan-bahan ini dapat menyebabkan masalah lingkungan dan sosial di daerah penambangan. Dan yang ketiga, studi case saya yaitu pengaruh penggunaan gadget di usia dini. Dan metode yang saya gunakan adalah batasan waktu, pilihan konten yang sesuai, model perilaku positif. Dan di sini ada dampak positifnya. Yang pertama, pembelajaran interaktif.
Penggunaan gadget dapat meningkatkan pembelajaran interaktif dengan menyediakan akses ke aplikasi, pendidikan, dan permainan yang dirancang khusus untuk anak-anak. Ini dapat membantu meningkatkan keterampilan kognitif, bahasa, dan matematika mereka dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Peningkatan kreativitas penggunaan gadget memungkinkan anak untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui pembuatan gambar, video, atau musik. Melalui aplikasi kreatif, mereka dapat bereksperimen dan mengembangkan keterampilan artistik secara dinamis melebihi batasan media tradisional. Yang ketiga, akses ke sumber informasi. Gadget memberikan akses cepat dan mudah ke berbagai sumber informasi seperti buku elektronik, video edukatif, dan situs web pendidikan. Ini membuka peluang untuk memperluas pengetahuan anak tentang berbagai topik termasuk sains, sejarah, dan budaya. Dan adapun dampak negatif dari tadi, ketergantungan anak-anak rentan terhadap ketergantungan pada gadget yang dapat mengganggu keseimbangan antara kegiatan layar dan kegiatan fisik. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan penurunan waktu yang dihabiskan untuk bermain di luar ruangan, berinteraksi dengan teman sebaya, atau melakukan aktivitas lain yang penting untuk perkembangan anak. Dan yang kedua, gangguan perhatian. Paparan yang berlebihan pada layar gadget dapat menyebabkan gangguan perhatian dan masalah perilaku pada anak-anak, seperti hiperaktif atau kurangnya kemampuan berkonsentrasi. Ini dapat mempengaruhi kinerja akademis dan kemampuan sosial mereka. Dan yang ketiga, konten yang tidak sesuai. Meskipun ada banyak aplikasi dan situs web yang dirancang khusus untuk anak-anak, masih ada resiko bahwa mereka akan terpapar pada konten yang tidak sesuai untuk usia mereka, seperti kekerasan, bahasa kasar, atau materi yang tidak pantas. Orang tua perlu memantau dan mengontrol konten yang diakses anak-anak mereka untuk memastikan pengalaman yang aman dan bermanfaat. Dan selanjutnya ada teman saya, pengaruh teknologi dalam kesehatan. Lanjut, Tur. Metode dibaca nggak? Dibaca. Metode penggunaan platform pembelajaran. Bidang kesehatan menggunakan platform pelajaran yang menyediakan fitur seperti video, konferensi, forum diskusi, dan materi pembelajaran yang dapat diakses. Pelatihan bidang kesehatan. Bidang kesehatan menerima pelatihan tentang tata cara menggunakan teknologi ini secara efektif. Pengukuran kinerja. Kinerja bidang kesehatan dan penggunaan teknologi dipantau secara teratur melalui tes, tugas, dan pengguna. Dampak positif dan negatif. Dampak positif membantu dalam pelayanan kesehatan, mempercepat jam tunggu pasien, membantu diagnosa dokter, menyimpan data pasien lebih mudah, mengurangi penularan. Negatif, mata kering, susah tidur, batuk tubuh, mengurung diri, malas aktivitas. Penggunaan teknologi dalam pertemuan online atau daring. Metodenya penggunaan teknologi pertemuan online. Menggunakan teknologi pertemuan online yang menyediakan fitur seperti video konferensi, forum diskusi, dan materi pembahasan yang dapat diakses oleh pihak tertentu. Pelatihan pengguna. Pengguna menerima pelatihan tentang cara menggunakan teknologi ini secara efektif dalam pertemuan online. Pengukuran kinerja. Kinerja dan pengguna teknologi dipantau secara teratur melalui tes, tugas, dan saran dari pengguna. Dampak positif. Dapat menghemat ongkos, dapat menjelaskan sesuatu secara kompleks seperti pertemuan langsung atau luring, memudah dalam pembahasan yang mendadak, efisien untuk yang terhalang jarak dan waktu, mempercepat proses yang lama. Dampak negatif, terhalangnya sinyal, mata menjadi harus fokus ke layar, keterbatasan interaksi sosial, ketergantungan dalam teknologi, kesulitan dalam bicara, 4 mata. Pengaruh budaya luar terhadap budaya di Indonesia. Metode pendidikan budaya. Mendorong pendidikan budaya yang kuat di sekolah dan masyarakat untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap warisan budaya Indonesia. Dukungan pemelihara budaya. Mendukung pemeliharaan budaya dengan contoh melakukan pameran budaya asli Indonesia atau pementasan budaya Indonesia. Pertunjukan budaya. Mendorong pertunjukan antara lokal dan internasional untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada internasional atau anak-anak muda kita sendiri.
Regulasi pemerintah. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelestarian warisan budaya serta mendorong praktik pelestarian budaya. Dampak positif. Pola pikir masyarakat menjadi lebih maju sehingga mendukung modernisme. Tingkat kehidupan mengalami perbaikan. Munculnya pembaruan budaya yang memperkaya keragaman budaya asli Indonesia. Ilmu pengetahuan berkembang lebih baik. Arus informasi menjadi lebih baik. Kegiatan promosi kebudayaan bangsa menjadi lebih mudah. Produktivitas industri menjadi meningkat. Dampak negatifnya, gaya hidup ketimuran yang kita anut menjadi kebarat-baratan. Munculnya kesenjangan sosial, munculnya budaya materialistis, produk dalam negeri tersingkir oleh keberadaan produk luar negeri. Dengan nilai luhur bangsa yang dianut melemah atau bahkan hilang sepenuhnya. Oke, Terima kasih. sekian Lanjut, Pak Tur. dari kelompok kami. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.